Jason. Shalom. Siapkan hati kita akan sama-sama beribadah online. Saya yakin dan percaya kita semua dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai dengan ibadah kami Tuhan. Mari memberkati setiap kami Tuhan, agar sebentar firman-Mu yang disampaikan bagi kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang selamatkanku
dengan pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Melayang urat-Mu setiap waktu, dengan pujian dan pengagungan kepadamu. Tuhan, ini menyembahkan kami Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, hatiku bersuka karena-Mu. Shalom The Chosen, bagaimana kabarnya? Apapun, dimanapun teman-teman berada, saya berdoa secara pribadi, kondisi teman-teman dalam kondisi yang baik, dan kasih Kristus terus menguatkan kita, amin. Oke, pada hari ini, saya diminta untuk membagikan firman Tuhan, tetapi sekali lagi saya tidak mau menggurui teman-teman karena saya percaya teman-teman juga lebih mengerti dibandingkan saya mungkin. Tetapi biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat mengajarkan kita kembali atau mengingatkan kita kembali tentang kasih Yesus kepada kita. Pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan saya akan memberikan judul ada Reckless Love, atau yang dalam arti kata kasih yang sembrono. Arti kata reckless sendiri memiliki arti seseorang yang melakukan sesuatu tanpa berpikir, atau seseorang yang tahu bahwa apa yang dia lakukan itu memiliki konsekuensinya. Saya akan mendasarkan firman Tuhan pada hari ini di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dan dalam Lukas 15 ayat 1-7, tetapi saya akan membacakan ayat 4 hingga 7 saja. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Teman-teman, saya percaya bahwa kasih Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu bukan kasih yang bersyarat.
Kasih Yesus adalah kasih unconditional, kasih tanpa kondisi, kasih tanpa syarat. Gitu. Bahkan saat teman-teman tidak memberikan persembahan pun, Yesus tetap mengasihi kita. Bukan karena kita memberikan persembahan besar, Yesus semakin mengasihi kita. Bukan karena saat kita membaca firman Tuhan yang banyak, atau mungkin 5 pasal per hari, 10 pasal per hari, Yesus semakin mengasihi kita. Tidak. Bukan Yesus yang lebih mengasihi kita. Kita lebih mengasihi Yesus. Saat engkau berdoa lebih banyak daripada sebelumnya, saat engkau memberi lebih banyak daripada sebelumnya, saat engkau membaca firman Tuhan lebih banyak daripada sebelumnya, Yesus tidak lebih sayang kepada kita. Tetapi kita yang lebih sayang kepada Yesus. Karena kenapa teman-teman? Karena Yesus telah sayang kepada kita. Karena Yesus adalah kasih. Allah adalah kasih. Dia tidak bisa menyangkal karakternya. Allah adalah kasih. Teman-teman, balik ke tema ini, reckless love. Saya masuk 2021, saya kembali diingatkan tentang kasih Yesus. Kasih yang datang ke dunia ini, kasih yang menyelamatkan saya, kasih yang juga menyelamatkan teman-teman. Kasih yang tanpa syarat, teman-teman. Apapun kondisi teman-teman saat ini, kasih itu tetap ada bagi kita. Kasih itu tetap terbuka bagi kita untuk kita datang, untuk kita kembali memeluk kasih itu. Untuk Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus, teman-teman. Apapun kondisimu saat ini, di firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia mengorbankan anaknya. Yesus tidak mempunyai plan B untuk kita. Karena plan A-nya adalah mengasihi kita dari sekarang hingga selama-lamanya. Bahkan saat kita kabur dari hadirat Tuhan, bahkan saat kita lari dari persekutuan kita dengan Tuhan, Yesus tidak pernah meninggalkan kita, teman-teman. Yesus tetap ada di tempat di mana kita meninggalkan Dia. Teman-teman, biarlah saat kita masuk 2021, kasih itu, di mana Yesus tahu, kasih yang dicurahkan kepada kita, kasih yang Dia tahu konsekuensinya. Biarlah kasih itu juga kita bisa terima. Kasih itu juga bisa mengubahkan hidup kita. Saya teringat dengan satu ilustrasi di Alkitab, di mana Yesus, atau cerita di dalam Alkitab, di mana Yesus makan bersama-sama orang-orang pemungut pajak. Orang-orang yang sekali lagi, orang-orang yang dipandang berdosa. Tetapi Yesus mau duduk. Yesus mau makan bersama. Di mana juga ada cerita di mana Yesus berbicara dengan pelacur. Teman-teman, saya percaya saat Yesus berteman dengan mereka, saat Yesus membangun suatu hubungan dengan mereka, Yesus tahu konsekuensinya. Orang-orang mungkin di sekelilingnya berkata, "Hai, engkau duduk dengan orang berdosa. Hai, engkau juga akan berdosa." Tetapi Yesus tidak menghiraukan konsekuensinya. Karena kenapa? Karena Dia tahu resiko yang dihadapinya tidak lebih besar dibandingin kasihnya kepada orang yang berdosa. Teman-teman, mungkin hari-hari ini engkau tahu kondisi engkau sedang salah, mungkin engkau tahu kondisi engkau sedang terpuruk, dan mungkin teman-temanmu di sekelilingmu berkata, "Hei, engkau berdosa." Banyak teman-teman di sekelilingmu menjauhimu, menghakimimu, tetapi saya perkatakan hari ini, teman-teman, dimanapun teman-teman berada, kasih Yesus tetap ada buat kita. Kasih reckless love itu, kasih yang, sekali lagi, kasih yang Dia berikan. Dia tahu di mana konsekuensinya. Kasih itu yang menyelamatkan kita. Kasih di mana Dia tahu konsekuensinya. Dihina orang. Kasih di mana Dia tahu konsekuensinya. Mungkin dia ditolak oleh petinggi-petinggi, tetapi kasih itu, kasih yang tulus, yang berasal daripada Kristus, yang Tuhan Yesus mau bagikan kepada kita. Kasih tanpa syarat, teman-teman. Engkau datang ke Dia. Jangan nunggu engkau kudus dulu engkau datang. Karena kita tidak bisa kudus tanpa kekuatan Tuhan. Jangan nunggu engkau kaya dulu baru engkau datang kepada Tuhan. Tuhan sedang menunggumu.
teman-teman. Seperti cerita dalam Lukas 15 ayat 1 hingga 7. Domba yang terhilang. Seorang gembala rela meninggalkan 99 domba. Buat siapa? Buat satu domba yang terhilang. Yaitu kita, teman-teman. Apabila teman-teman hari ini bingung harus melakukan apa, bingung merasakan tekanan kanan kiri, mungkin teman-teman stres karena banyak yang tidak mengasihi teman-teman, tapi saya bisa pastikan kasih Yesus ada bagi kita. Kasih yang membukakan tangannya buat kita, kasih yang mau rela berkorban bagi kita, kasih yang bahkan mau mati buat kita selagi kita berdosa. Kasih itu yang akan memulihkan kita, teman-teman. Biarlah kasih itu juga yang mengubahkan pola pikir kita, mengubahkan hati kita, dan hidup kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Teman-teman, jangan sia-siakan kasih itu. Kasih itu, kasih yang menunggu teman-teman hingga teman-teman kembali kepadanya dan berkata, Tuhan, ini aku yang kau tebus di kayu salib. Aku mau datang kepada Tuhan. Apa adanya aku. Teman-teman, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan apa adanya kita. Mungkin kau berdosa, saya juga berdosa. Setiap kita berdosa. Hanya kasih Tuhan yang memulihkan kita. Hanya kasih Tuhan yang mengampuni setiap dosa kita. Mari masuk di 2021. Kita semakin mengalami kasih Tuhan. Kita semakin diubahkan oleh kasih Tuhan, teman-teman. Karena kasih Yesus dari dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya ada bagi engkau dan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, anak-anak youth sekalian di tempat ini, mari kita bersatu di dalam doa setelah kami meresponi firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah menikmati berkat-Mu lewat hamba-Mu Pastor Citra Tuhan. Biar firman yang kami dengar bukan hanya firman yang hanya sekedar kami menikmati, bukan hanya sekedar firman yang kami dengar, tapi firman itu akan membuat kami mengerti dan menjalankannya dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami bukan hanya kami duduk di gereja saja hanya mendengar, tapi kami akan meresponinya dengan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu kami ada karena kemuliaan dan kemurahan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, hamba-Mu menyerahkan semua jemaat-jemaat youth di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kami semua. Apakah dari itu dalam teman-teman kami, dalam kehidupan sekolah kami, kampus kami, bahkan rumah kami, kepada orang tua kami, kepada teman-teman kami yang belum mengenal Tuhan. Biar kami menjadi terang dalam semuanya itu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin.